gitu ya. Apa sebetulnya yang melatar belakangi membahas begitu ya mengenai rencana dan juga wacana dari kenaikan gaji PNS dan juga perombakan dari tunjangan kinerja dari PNS? Ya, sebenarnya kalau gaji PNS itu sejak akhir tahun lalu itu kita juga sudah cukup gencar untuk memberitakan hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama memang dari sisi inflasi cukup tinggi ya pada akhir tahun lalu. Terus kemudian dari sisi APBN juga kita lihat sudah mulai sehat dari pandemi COVID-19. Jadi rasanya ketersediaan anggaran untuk kenaikan gaji PNS ini cukup. Nah, kita merasa kayak gaji PNS ini dibutuhkan paling tidak untuk membantu PNS-PNS yang memang cukup sulit untuk mencukupi kebutuhannya gitu. Mengingat harga barang dan jasa itu naik cukup tinggi ya. Minimal harus ada kenaikan penyesuaian lah seperti kenaikan inflasi. Baik, tapi kalau dari Mas Mike sendiri begitu ya, seberapa urgensi begitu perombakan dari tunjangan kinerja ini dan juga kenaikan dari gaji PNS? Apakah sebetulnya sekarang adalah momentum yang boleh dibilang cukup tepat tunjangan begitu ya untuk kinerja dari PNS ini? Iya, gaji dan tunjangan kinerja itu sebenarnya satu kesatuan lah kalau untuk dibilang mengenai perombakannya ya. Karena ketika gaji itu cukup gitu, sementara tunjangan kinerjanya berbeda antara satu instansi dan satu instansi yang lain, itu kan menjadi beban tersendiri buat para PNS gitu kan. Nah, di sini kalau dilihat tunjangan kinerja kenapa mesti harus dilakukan perombakan? Karena memang kalau sekarang itu kan diukur berdasarkan instansi ya. Jadi instansi A, B, dan C itu mengalami tunjangan kinerja yang berbeda-beda tergantung outputnya gitu. Nah, nantinya itu memang diharapkan supaya tunjangan kinerja itu berdasarkan masing-masing PNS gitu. Jadi outputnya itu lebih kelihatan dan satu PNS dan satu PNS lainnya itu lebih berpacu supaya mendapatkan hasil yang lebih baik dari kinerjanya gitu. Baik. Pidato Presiden Prabowo dalam sidang paripurna DPR bisa menjadi titik balik bagi kesejahteraan ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Dokumen RPJMN dan Perpres terbaru sudah memberikan sinyal, namun detail angka dan kebijakan yang akan diungkap nanti masih misterius. Benarkah Presiden Prabowo siap umumkan kenaikan gaji terbesar sepanjang sejarah PNS dan pensiunan? Apakah ini momen di mana kerja keras ASN dan pensiunan akhirnya dibayar setimpal? Saksikan video ini hingga tuntas, karena di bagian akhir kami akan mengungkap fakta kenaikan gaji dan rapel. Kemarin tanggal 15 Agustus 2025 menjadi momen yang tak akan dilewatkan para aparatur negara. Gedung DPR RI di Senayan mendadak menjadi sorotan publik. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang paripurna tahunan DPR RI. Agenda utamanya, Rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026 lengkap dengan nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Di balik protokol kenegaraan yang rapi, ada satu topik yang membuat para aparatur sipil negara, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), menahan napas. Apakah gaji akan naik? Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang telah disahkan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Peningkatan kesejahteraan ASN sudah secara jelas disinggung. Bahkan, secara eksplisit masuk dalam program Prioritas Nasional 7 yang berfokus pada penguatan kualitas pelayanan publik. Di dalamnya, terdapat satu kalimat yang menjadi penggugah semangat ribuan ASN di seluruh Indonesia. Pencapaian Prioritas Nasional 7 juga didukung oleh program hasil terbaik cepat, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara. Bagi Prabowo, ASN bukan sekadar pekerja negara, mereka adalah pilar pemerintahan, pelaksana kebijakan publik, penggerak pelayanan rakyat, sekaligus perekat persatuan bangsa. Maka dalam Perpres ini ditegaskan bahwa ASN berhak atas gaji layak, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Namun Perpres tersebut juga jujur mengakui kelemahan yang sudah lama menjadi keluhan ASN. Besaran gaji pokok saat ini belum berbasis pada kebutuhan hidup layak, belum memperhitungkan bobot jabatan atau kompetensi, dan hanya dihitung dari pangkat serta masa kerja. Akibatnya, masalah demi masalah muncul,
Manfaat pensiun rendah bagi ASN yang sudah mengabdi puluhan tahun. Kesenjangan tunjangan kinerja antar instansi yang mencolok. Remunerasi ASN kalah bersaing dibanding sektor swasta. Inilah yang membuat pemerintah menyiapkan strategi dua jalur. Jangka pendek, kenaikan gaji ASN yang diprioritaskan untuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Jangka menengah, penerapan konsep total reward. Sebuah skema kompensasi yang adil, layak, dan kompetitif, sehingga ASN tidak lagi dipandang sebelah mata oleh sektor swasta. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memilih irit bicara ketika ditanya wartawan soal detail pidato presiden. Kita harus belajar disiplin. Disiplin menunggu sampai waktunya. Jadi mungkin kita tidak bisa memberikan bocoran A1, A2, atau A3. Yang jelas kita tunggu saja pidato presiden, ujarnya singkat. Sikap tertutup ini justru membuat publik makin penasaran. Sebab, selain membahas APBN 2026, pidato ini diprediksi akan menjadi momen politik penting yang menegaskan arah kebijakan Prabowo di tahun kedua pemerintahannya. Rencana kenaikan gaji ASN dan pensiunan 2025, hadiah HUT RI ke-80. Informasi yang beredar di lingkaran pemerintahan mengungkap kabar menggembirakan. Meskipun masih sebatas rencana, mulai tahun 2025, gaji ASN dan pensiunan akan naik sekitar 20%. Langkah ini disebut-sebut sebagai kado besar untuk peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Presiden Prabowo dalam pidato nota keuangan tanggal 15 Agustus 2025 tidak menyinggung soal kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Terlebih lagi soal rapelan gaji. Berdasarkan simulasi awal seandainya resmi ada kenaikan gaji dan rapel, golongan 1 dari sekitar Rp2.300.000 menjadi Rp2.760.000. Golongan 2 dari sekitar Rp3.200.000 menjadi Rp3.840.000. Golongan 3 dari sekitar Rp4.000.000 menjadi Rp4.800.000. Golongan 4 dari sekitar Rp4.900.000 menjadi Rp5.880.000. Tak hanya itu, akan ada rapel kenaikan gaji yang dibayarkan sekaligus, mencakup selisih sejak Januari 2025 hingga bulan pencairan resmi. Misalnya, seorang pensiunan golongan 3 dengan gaji Rp4 juta akan menerima tambahan sekitar Rp800.000 per bulan dikalikan jumlah bulan rapel. Jika pencairan dilakukan pada bulan September, maka rapel selama 9 bulan bisa mencapai sekitar Rp7.200.000. Dampak psikologis dan ekonomi. Kenaikan gaji ini diprediksi akan berdampak positif pada 1. Kesejahteraan ASN dan pensiunan, yang selama ini mengeluh penghasilan sulit mengimbangi biaya hidup. 2. Daya beli masyarakat, karena uang tambahan akan berputar di pasar domestik. 3. Motivasi kerja ASN, sebab kesejahteraan adalah faktor penting bagi produktivitas. 4. Pemerataan ekonomi, terutama di daerah di mana ASN menjadi kelompok ekonomi yang stabil. Tak heran, isu ini menjadi topik hangat di grup-grup WhatsApp para pensiunan dan ASN aktif. Banyak yang sudah mulai menghitung-hitung anggaran rumah tangga dengan asumsi kenaikan ini. Salah satu alasan kuat di balik rencana ini adalah persaingan sumber daya manusia. Di era ekonomi digital, sektor swasta menawarkan gaji dan fasilitas yang seringkali lebih menggiurkan. Jika pemerintah tak segera memperbaiki sistem remunerasi, ada risiko talenta terbaik justru memilih bekerja di luar birokrasi. Prabowo memahami risiko ini. Ia ingin memastikan ASN tidak hanya sejahtera, tapi juga bangga menjadi abdi negara. Konsep total reward yang akan diterapkan nanti bukan sekadar soal gaji pokok, tapi juga tunjangan kinerja berbasis prestasi, fasilitas pengembangan kompetensi, hingga jaminan masa pensiun yang layak. Masyarakat kini menunggu, apakah benar kabar kenaikan gaji akan dikonfirmasi? Apakah konsep total reward akan langsung diterapkan mulai 2026? Dan apakah pensiunan akan mendapatkan bonus yang sama besar dengan ASN aktif? Satu hal yang pasti, HUT RI ke-80 ini akan menjadi penentu arah kebijakan kesejahteraan ASN dan pensiunan untuk 5 tahun ke depan. Jika benar terjadi, maka 2025 dan 2026 akan menjadi era baru bagi abdi negara, masa di mana kerja keras mereka dibayar setimpal,
dan masa pensiun dijalani dengan lebih tenang. Dampak fiskal. APBN siap menanggung? Kenaikan gaji ASN dan pensiunan memang terdengar manis, tapi dari sudut pandang fiskal, langkah ini adalah keputusan strategis yang memerlukan perhitungan matang. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, belanja pegawai saat ini menghabiskan sekitar 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara. Jika gaji dinaikkan sekitar 20%, tambahan beban anggaran bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Namun, pemerintah tampaknya sudah menyiapkan ruang fiskal. Beberapa sumber pembiayaan yang disebut-sebut akan menopang kebijakan ini antara lain. 1. Optimalisasi penerimaan pajak, termasuk pajak digital dan pajak karbon. 2. Efisiensi belanja non-prioritas, seperti pengurangan proyek infrastruktur yang tidak mendesak. 3. Peningkatan pendapatan dari BUMN yang bergerak di sektor energi, pertambangan, dan telekomunikasi. 4. Diversifikasi ekspor untuk memperkuat cadangan devisa, sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil. Dengan kata lain, kenaikan gaji ini bukan sekadar manuver politik, tetapi juga strategi ekonomi untuk menjaga konsumsi domestik, komponen terbesar penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari sisi politik, kebijakan ini bisa dibaca sebagai pesan solidaritas dan komitmen terhadap para abdi negara. Prabowo tahu betul ASN dan pensiunan adalah jaringan sosial politik yang kuat. Mereka bukan hanya pelaksana kebijakan, tapi juga penghubung antara pemerintah pusat dengan masyarakat di daerah. Kenaikan gaji ini akan memperkuat loyalitas ASN terhadap pemerintah. Citra kepemimpinan yang peduli pada kesejahteraan rakyat. Stabilitas birokrasi yang dibutuhkan untuk menjalankan visi pembangunan jangka panjang. Namun, ada risiko politik yang harus diwaspadai. Jika kenaikan ini tidak diikuti perbaikan kinerja pelayanan publik, publik bisa menilai kebijakan ini hanya sebagai hadiah tanpa output nyata. Satu aspek penting dari kebijakan ini adalah pensiunan. Selama ini, banyak pensiunan ASN hidup pas-pasan. Mereka mengandalkan uang pensiun yang nilainya jauh dari standar kebutuhan hidup layak, terutama di kota besar. Dengan kenaikan 20%, pensiunan diharapkan memiliki tabungan lebih untuk kebutuhan kesehatan, mengurangi beban keluarga karena tidak harus bergantung pada anak-anak, menikmati masa tua dengan tenang tanpa kekhawatiran keuangan. Selain itu, rapel kenaikan gaji yang akan mereka terima akan menjadi angin segar bagi perekonomian lokal, karena sebagian besar dana tersebut akan dibelanjakan di pasar tradisional, warung, atau UMKM di sekitar mereka. Konsep total reward bukan sekadar gaji. Prabowo tidak ingin berhenti di kenaikan gaji pokok saja. Konsep total reward yang sedang disiapkan mencakup 1. Gaji pokok berbasis kompetensi dan kinerja. 2. Tunjangan kinerja yang lebih adil antar instansi. 3. Fasilitas pengembangan karier yang setara antara daerah dan pusat. 4. Jaminan pensiun dan hari tua yang mengikuti inflasi. Jika konsep ini berhasil diterapkan, Indonesia akan memiliki sistem remunerasi ASN yang setara atau bahkan lebih baik dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand. Hal ini akan menarik talenta terbaik untuk bergabung ke birokrasi, sekaligus mencegah brain drain ke sektor swasta. Kebijakan ini juga memiliki efek domino pada perekonomian. Konsumsi rumah tangga meningkat, memicu pertumbuhan UMKM dan sektor retail. Permintaan perumahan dan properti naik, karena ASN cenderung menggunakan kenaikan penghasilan untuk investasi rumah. Sektor pendidikan dan kesehatan terdongkrak, terutama jika tenaga pendidik dan tenaga kesehatan memperoleh kenaikan signifikan. Stabilitas sosial lebih terjaga, kesejahteraan birokrasi yang meningkat berpotensi menurunkan risiko praktik korupsi kecil-kecilan. Namun, perlu diingat, jika kenaikan gaji tidak diimbangi produktivitas, bisa muncul tekanan inflasi. Oleh karena itu, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan harus bekerja sama menjaga harga bahan pokok tetap terkendali. Pelajaran dari negara lain. Kebijakan menaikkan gaji ASN besar-besaran bukan hal baru di dunia. Beberapa negara pernah melakukan hal serupa. Arab Saudi menaikkan gaji PNS hingga 25% pada tahun 2009 untuk meredam gejolak sosial. Filipina melakukan reformasi remunerasi berbasis kinerja sejak 2016. Singapura mengaitkan gaji PNS dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan pajak negara. Indonesia tampaknya ingin mengambil jalur tengah. Kenaikan gaji sebagai stimulus ekonomi,
sekaligus membangun sistem penilaian kinerja yang transparan. Prediksi 5 tahun ke depan. Jika rencana ini berjalan mulus, peta remunerasi ASN pada tahun 2030 kemungkinan akan terlihat seperti ini. 1. Gaji pokok naik bertahap setiap 2 tahun, disesuaikan inflasi. 2. Tunjangan kinerja berbasis digital scoring. Kinerja ASN diukur dengan indikator real time. 3. Pensiun berbasis indeks biaya hidup di setiap daerah. 4. Pengurangan kesenjangan tunjangan antar instansi. 5. Rekrutmen ASN lebih selektif dengan fokus pada kompetensi strategis seperti teknologi informasi, kebijakan publik, dan manajemen risiko. Dengan begitu, profesi ASN akan kembali menjadi primadona pasar kerja di Indonesia. Tantangan implementasi. Meski terdengar menjanjikan, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Beban fiskal jangka panjang, gaji naik sulit untuk diturunkan kembali. Ketimpangan antara pusat dan daerah. Daerah dengan PAD kecil mungkin sulit memberi tunjangan tambahan. Kinerja pelayanan publik. Kenaikan gaji harus sejalan dengan perbaikan kualitas layanan. Untuk itu, reformasi ini harus disertai dengan penegakan disiplin kerja yang lebih ketat, pelatihan berkelanjutan, dan sanksi tegas bagi ASN yang berkinerja buruk. Pidato Prabowo di DPR bisa menjadi tonggak sejarah bagi birokrasi Indonesia. Jika benar kenaikan gaji ASN dan pensiunan diumumkan, maka ini akan menjadi salah satu kebijakan kesejahteraan terbesar dalam 2 dekade terakhir. Bagi ASN, ini bukan hanya soal nominal di slip gaji. Ini adalah pengakuan atas kerja keras mereka menjaga roda pemerintahan tetap berputar. Bagi pensiunan, ini adalah bukti bahwa negara tidak melupakan jasa mereka. Dan bagi rakyat Indonesia, kebijakan ini adalah pengingat bahwa birokrasi yang kuat dan sejahtera adalah pondasi negara yang stabil dan maju.